Berburu keripik pisang favorit khas Lampung di sentra produksinya di Secret Lovers. Puluhan toko berderet ramai dalam satu kawasan. Katanya sih belum sah ke Lampung kalau belum mampir ke Gang PU, tempat legendaris yang jadi surganya keripik pisang. Tapi di balik popularitasnya, siapa ya kira-kira sosok pelopor yang pertama kali membuat kawasan ini terkenal sebagai pusat keripik pisang? Tapi untuk penilaian sekarang, oh iya petani ternyata terangkat juga. Yang tadinya ditebang bahkan dimatiin, sekarang malah tanam lagi. Bukan hanya pusat oleh-oleh biasa, Jalan Pagar Alam Kota Bandar Lampung atau yang sering disebut Gang PU jadi ikon keripik pisang Lampung Secret Lovers. Ada lebih dari 30 toko keripik pisang dengan aneka varian rasa. Mulai dari coklat, kopi, jagung bakar, balado, dan rasa buah-buahan seperti durian dan melon. Harganya mulai dari Rp20.000 sampai Rp40.000 per 200 gram. Tergantung varian rasanya. Semua toko menggunakan jenis pisang yang sama, yaitu kepok Manado. Satu, dia lebih empuk dia mbak kalau dibikin keripik mbak. Kalau yang lain kan dia agak keras mbak. Ya kalau yang pisang kuning emang dia lebih manis mas. Tapi kalau yang Manado ini dia maksudnya kalau dibikin keripik lebih empuk dia mas. Pisang kepok Manado memiliki kadar air yang rendah dan teksturnya padat, sehingga menghasilkan keripik yang renyah dan tahan lama. Rasanya yang tidak terlalu manis justru menjadi kunci kelezatannya, karena pisang akan dipadukan dengan beragam taburan bubuk rasa. Biasanya jenis pisang ini didapatkan dari wilayah Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan 80 sisir pisang loh. Yang dia yang penting tua nggak tua banget, muda nggak muda banget ya mbak. Umur-umur 5 bulanan lah. Kalau pisang kan kalau nggak salah sampai 6 bulanan kan. Kalau pisang terlalu tua, bakal cepat menghitam saat digoreng. Sedangkan kalau terlalu muda, tingkat kematangannya tidak merata. Pisang kepok yang sudah dipotong dari tangkai harus segera direndam air agar getah hilang. Kalau sudah dikupas, cukup ditiriskan di keranjang. Jangan merendamnya di dalam air, karena bakal bikin warnanya jadi kehitaman. Kalau kita tebelnya segini sih kak. Kenapa harus pas banget segini? Iya, karena kalau dia ketebelan takut pas digoreng kurang mateng. Kalau ketipisan dia cepat mateng nggak, karena kan minyaknya juga. Keripik pisang khas Lampung memang dikenal memiliki irisan yang lebih tebal Secret Lovers. Inilah yang jadi ciri khas tekstur dan rasanya. Ketebalan irisan membuat bagian dalam keripik lebih terasa berisi. Selain itu, irisan tebal lebih kuat dan cocok untuk aneka bumbu. Eits, jangan khawatir. Di sini juga ada keripik pisang yang irisannya lebih tipis, tapi stoknya tidak sebanyak keripik pisang biasa. Menariknya, alat yang digunakan juga masih manual tuh. Meski terlihat mudah, menyerut pisang butuh konsentrasi tingkat tinggi. Apalagi bagian irisan terakhir harus super hati-hati. Iya, karena kalau pakai mesin takutnya ada yang tipis, ada yang tebal kak. Karena juga kita nggak bisa setting mesinnya kan, karena udah dari sana. Kalau kita manual, kita masih bisa setting. Oh iya, tebelnya segini, tipisnya segini. Kalau bagian akhir-akhir kayak gini kita agak dipelanin kak. Jadi biar nggak posisi tangannya nggak salah pas seret gitunya. Penggorengan pertama butuh waktu sekitar 15 menit Secret Lovers. Sementara penggorengan kedua dan seterusnya hanya berkisar 10 menit saja. Nah, karena menggoreng pisang sekaligus banyak, ada tipsnya nih supaya tidak lengket satu sama lain. Dia matangnya merata dia mbak. Kadang-kadang kalau nggak sering diaduk, satu bisa nempel lagi, dia lengket ya loh mbak. Bisa. Kalau diaduk kan dia bisa dia mbak. Ya paling semenit sekali, kadang 2 menit sekali, nggak pasti lah mbak. Tips lainnya, mengaduk keripik pisang harus pada saat setengah matang ya, agar tidak patah. Karena irisannya tebal, usahakan minyak jangan terlalu panas, supaya bisa matang merata. Keripik pisang sudah boleh diangkat kalau benar-benar kering, alias gak ada lagi air di dalamnya. Ciri-cirinya ini gelembung-gelembungnya ini udah habis mbak. Ini ada gelembung-gelembungnya. Ini. Gelembung minyaknya? Ini kan ini gelembung dari keripiknya ini mbak. Nih.
Oh ya. Ini udah habis, udah rata matang semua dia mbak. Nah, ada triknya nih supaya keripik pisang bisa tetap renyah lebih lama. Setelah digoreng, jangan langsung dibungkus. Keripik didinginkan dulu sampai sisa uap panas benar-benar hilang. Kalau masih ada uap terperangkap, keripik akan cepat melempem tuh. Proses pemberian bumbu juga nggak boleh asal. Bumbu ditabur bertahap sambil diaduk perlahan, supaya rasa menyebar merata dan tidak menggumpal di satu bagian. Menariknya, pengadukan bumbu masih manual. Bayangin aja, setiap hari mereka bisa mengaduk keripik pisang sebanyak 250 kg. Karena kalau manual gini hasilnya lebih bagus mbak. Kalau pakai mesin dia sedikit remuk sedikit. Lebih bagus manual hasilnya. Dia kan muternya cara itunya, kalau pakai manual kita masih bisa nyetel muternya kita gitu. Mesin kan jalan aja dia kan. Nggak ada jedanya. Rasa coklat jadi salah satu yang paling best seller. Bumbu coklat cenderung lebih halus dan ringan, tapi punya kadar gula yang lebih tinggi. Karena faktor ini, proses pengadukannya pun lebih lama. Kalau rasa lain hanya 3 kali pengadukan, sedangkan rasa coklat butuh 10 kali pengadukan. Nah, yang penting kan dia udah rata aja mbak. Udah rata, udah. Kalau coklat harus agak hitam baru udah. Yang lama kan yang di coklat ini yang lama. Yang paling lama. Karena dia benar-benar nempel banget mbak. Perbedaannya. Ada tips lagi nih, wadah penyimpanan harus benar-benar kering dan kedap udara. Karena keripik pisang sangat mudah menyerap kelembapan dari udara sekitar. Oh iya, uniknya nih Secret Lovers, meskipun Gang PU dikenal sebagai sentra keripik pisang, tapi belum banyak yang tahu kalau cikal bakal usaha ini justru berawal dari Sucipto, yang awalnya berjualan keripik singkong. Tahun 1996, ia menjual keripik singkong keliling dengan jarak paling jauh 5 km. Memang pengetahuan masyarakat setempat saat itu hanya sebatas mengolah singkong saja. Iyalah pasti. Bisa bertahan 3 bulan aja udah bagus katanya kan gitu kan. Tapi ya oke, nggak apa-apa. Kita kan namanya usaha. Kalau memang bisa bertahan lama, itu yang kita inginkan. Kalau memang ternyata nggak bisa lama ya Allah lah yang menentukan ya. Tapi alhamdulillah ya sampai saat ini berapa ya, ini udah hampir 30 tahun lah ke depan ini kan gitu. Nah, karena pisang di Lampung melimpah, Sucipto pun mencoba mengolahnya. Dari yang dulunya si pisang banyak terbuang, akhirnya bisa diolah. Awalnya memang tanpa tambahan rasa, tapi inovasi terus dilakukan sampai hasilnya maksimal. Keripik pisang pun tidak mudah patah atau remuk di perjalanan jauh. Nih, bulat-bulat, tapi ada seni bergeriginya tuh, zigzag. Ini inovasi kami. Karena apa? Kalau yang panjang-panjang ini, kalau ada pesanan pengiriman jauh, kan banyak yang keluar Sumatera, ke Jawa, bahkan ke Medan, bahkan ke Kalimantan. Kalau yang panjang-panjang begini ada patah 2-3 udah dikomplain. Pak, kok remuk ya? Nah, padahal enggak sih. Secret Lovers, Lampung merupakan penghasil pisang terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Badan Pusat Statistik mencatat, tahun 2025 lalu, produksi pisang di Lampung mencapai 2 juta ton. Wow! Keberhasilan sentra keripik pisang pun membuat jenis pisang kepok terus bisa diolah. Apalagi jenis pisang ini, kalau sudah kelewat matang, rasanya menjadi asam dan tidak cocok dikonsumsi langsung. Akhirnya semakin mahal. Tapi artinya itu kan mengangkat petani juga loh. Nah, kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya kami nggak ke arah sana, tapi untuk penilaian sekarang, oh iya petani ternyata terangkat juga. Yang tadinya ditebang bahkan dimatiin, sekarang malah tanam lagi. Di tangan masyarakat yang terampil, pisang kepok tak hanya menjadi olahan bernilai jual, tapi juga mengangkat citra daerah dan menggerakkan perekonomian warga.
Hasil kebun yang dulunya terbuang percuma, kini berubah jadi produk yang mampu bertahan dan makin eksis di tengah pesatnya modernisasi kota.